Ya, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta masa bakti 2019-2024 telah resmi dilantik. Hadirnya fraksi PSI menjadi warna baru pada komposisi DPRD DKI pada periode kali ini. Lalu apa saja tantangan anggota DPRD DKI yang baru ke depannya? Telah hadir di studio Metro TV anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana. Selamat pagi, Mas William. Ini Mas William bukan hanya saja PSI ini baru menjadi anggota DPRD, tetapi juga yang termuda ya. Saya termuda ya. 23 tahun usianya. DKI. Wow, oke, baik. Dan juga telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan yang bergabung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, Bang Tigor. Selamat pagi, Natia. Selamat pagi, William. Pagi. Oke, saya akan ke Bang Tigor terlebih dahulu. Bang Tigor, kalau boleh menilai begitu ya, apa evaluasi dari kinerja DPRD sebelumnya? Berapa nilai yang Anda berikan kepada mereka? Nilai yang saya berikan paling tinggi 5 ya Mbak Jakia ya, dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10, oke. Ya. Ini rendah sekali. Mengapa nilai 5 yang Anda berikan, Bang Tigor? Kalau kita lihat dari pencapaian yang bisa diukur, misalnya saja menghasilkan perda di Jakarta, itu tidak lebih dari 4 perda setiap tahunnya. Dari misalnya terakhir saya ikut itu 2018 itu dan 2019 itu direncanakan ada 30-an perda atau rancangan perda, tapi yang berhasil hanya 4 atau 5 gitu. Itu Mbak Jaki, itu satu ya. Jadi dari pencapaian pembuat legislasi itu rendah sekali. Lalu dari pencapaian tugas budgeting, jarang sekali kita dengar DPRD DKI Jakarta itu mengkritisi secara terbuka dan partisipatif tentang anggaran APBD DKI Jakarta. Ya, jadi jarang sekali terdengar. Terus juga dari tugas kontrol sebagai anggota legislasi terhadap kinerja gubernur juga jarang sekali bunyi. Ya, bunyi dalam artian dia mengkritisi kinerja gubernur ataupun kinerja dinas-dinas yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Baik, artinya memang ini yang membuat kinerja mereka rendah ini apa, Bang? Ya, kalau saya melihat sih sebetulnya Baik, sepertinya kami ada kendala komunikasi. Kami akan coba kembali menghubungi Bang Tigor atau Azas Tigor Nainggolan. Saya akan ke Mas William terlebih dahulu. Mas William baru dilantik tapi sudah kemarin kalau tidak salah sudah langsung turun menjalankan tugas begitu ya. Betul. Kemarin tugas pertama William sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sendiri apa? Ya, jadi saya menerima keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan manajemen apartemen di sebuah apartemen di Cengkareng. Di situ saya mencoba mengadvokasi apa masalah yang terjadi di sana. Gitu. Tentunya masalah itu akan kami tampung, kami pelajari. Jadi inti kami terjun langsung ke masyarakat adalah kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa anggota DPRD ini bekerja, gitu. Karena selama ini citra yang ada di publik sekarang adalah anggota DPRD ini males, nggak ngapa-ngapain, tidak lupa masyarakat. Nah, dengan kami langsung bekerja turun masuk ke masyarakat, kami ingin menunjukkan pada publik bahwa DPRD ini harus ada restorasi, harus ada kembalinya kekuatan kedaulatan rakyat. Gitu. Oke, artinya kalau dari PSI sendiri yang akan ditunjukkan untuk berbeda selain tadi juga kan kerja untuk melihat terjun langsung gitu ke masyarakat. Apa yang nantinya akan menjadi citra atau cermin dari kinerja PSI yang akan membuat beda dengan mungkin partai-partai lainnya begitu? Iya, mungkin salah satu terobosan yang ingin kami lakukan nanti adalah mulai hari ini sebenarnya kami sudah membuka pos pengaduan masyarakat. Jadi di lantai 4 fraksi PSI kami sudah membuka pos pengaduan masyarakat. Di situ dari jam 8 sampai jam 10 kalau tidak salah ya. Gitu kami bisa orang-orang bisa melaporkan pengaduannya ke kami
di lantai 4 fraksi PSI. Itu mungkin menurut saya yang belum dilakukan oleh fraksi-fraksi lain sih. Dan kami terbuka fraksi-fraksi lain itu untuk mengikuti kami. Kami tidak ingin beda sendiri dan lain sebagainya gitu. Tapi ingin melakukan perubahan dengan baik gitu. Ingin melakukan perubahan meskipun pelan, kecil, tetapi juga akan menjadi sebuah perubahan yang besar buat anggota DPRD DKI Jakarta. Kalau saya akan ke Bang Tigor lagi nih, Mas William. Bang Tigor, dengan adanya komposisi anggota DPRD yang baru begitu, kita lihat di sini ada yang naik dan ada yang turun begitu kursinya. Tetapi yang menarik adalah masuknya PSI dalam komposisi anggota DPRD ini. Apakah Anda melihat ini akan menjadi sebuah ada perubahan begitu dari melihat komposisi yang ada saat ini untuk kinerja dari DPRD DKI ini, Bang Tigor? Ya, saya sih berharap teman-teman anggota DPRD DKI dari PSI ini bisa menjadi energi baru untuk DPRD DKI ya. Jadi dia menularkan semangat baru kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang lainnya, yang selama ini boleh dibilang kan mati suri ya DPRD DKI Jakarta. Nah, tadi sudah disampaikan memang ada coba model membuka kembali pengaduan masyarakat. Saya pikir itu juga salah satu yang rendah selama ini kinerja dari DPRD DKI Jakarta ya. Jadi hampir boleh dibilang tidak ada lagi masyarakat Jakarta yang mau mengadu ke DPRD. Nah, kalau ini disosialisasikan dengan baik, juga saya pesan kepada William, itu kalau masuk ke gedung DPRD DKI Jakarta itu masyarakat itu nggak mudah, William. Ya, jadi kalau teman-teman PSI mau buka pos pengaduan di DPRD DKI Jakarta, itu juga dirubah sistem penerimaan masyarakat di gedung DPRD DKI Jakarta. Itu satu. Kedua, selain menyebarkan semangat baru, teman-teman PSI juga bisa membangun kontrol terhadap anggota DPRD DKI yang lain secara transparan, membuka ruang-ruang ya, bukan cuma pengaduan tapi juga membangun program-program baik bagi Jakarta dan juga program-program baik untuk menggiatkan teman-teman DPRD mau membuka dialog, juga mau turun ke lapangan bersapa dengan masyarakat Jakarta. Kemudian kalau melihat dengan komposisi ini bagaimana antara sinergi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta Anda menilainya, Bang Tigor? Apakah juga akan lebih baik kah? Ya, kalau saya lihat, saya sih sebetulnya lihatnya kan juga masih banyak yang baru ya. Tapi saya harus optimis dan mengajak teman-teman yang baru jadi anggota DPRD DKI. Saya berharap ini menjadi tadi energi baru, semangat baru, ya spirit baru buat DPRD DKI Jakarta membangun Jakarta yang lebih baik bersama warga Jakarta. Tetap optimis gitu ya, dan pasti masyarakat akan membantu ya, walaupun berat ya, karena masih banyak yang lama tentunya. Yang lama-lama ini kan orang-orang yang masih di zona nyaman, dan ini harus digebrak begitu ya, harus dibongkar begitu supaya mereka jadi malu gitu, karena selama ini kan mereka nggak punya malu ya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Oke. Diharapkan menjadi punya malu begitu ya, meskipun sebelum-sebelumnya tidak memiliki malu. Nggak punya. Ya, 4 tahun mereka jadi anggota DPRD DKI Jakarta nggak buat apa-apa loh. Ya magabut kalau orang Jakarta bilang, makan gaji buta. Baik. Tadi mengenai sinergi yang saya tanyakan ke Bang Tigor, Mas William, kalau Mas William sendiri sudah punya begitu catatan-catatan apa saja mungkin nanti yang akan disoroti dari kinerja dari Pemprov ini sendiri? Ya, sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh Pak Anies, misalnya kemacetan dan lain sebagainya. Misalnya yang terakhir yang PSI ditantang oleh Pak Anies itu terkait dengan pelanggaran pencurian air di Tamrin dan Sudirman. Jadi waktu itu saya berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Lalu narasi yang dibalikan oleh Pak Anies itu seringkali masyarakat itu cuma mementingkan masalah rakyat kecil bukan rakyat besar, misalnya pencurian air Sudirman dan Tamrin. Nah, di sini saya mau mengatakan gitu ke Pak Anies, bahwa kan Anda gubernurnya, berarti Anda tahu dong ada pelanggaran besar. Iya, kalau Anda gubernurnya, Anda yang tindak gitu loh. Itu artinya menurut saya dia membuka aib sendiri, bahwa ada pelanggaran besar dan tidak ditindak, dan yang harus menindak adalah gubernur. Gitu loh. Di sini misalnya kayak kami ingin mendorong misalnya pencurian air tersebut yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh Pak Anies juga.
tentunya dengan masalah-masalah lain, misalnya polusi dan kemacetan gitu. Oke, catatan lainnya mungkin untuk Pemprov kinerja mereka untuk mungkin 5 tahun ke depan yang akan banyak Anda soroti atau yang kemarin Anda sudah soroti, dan apa yang ingin Anda berikan kepada Pemprov ini sendiri? Ya kalau untuk Pemprov itu sendiri ya, untuk khusus eksekutifnya, misalnya kita ingin mendorong agar transportasi ini terintegrasi. Gitu. Jaklingko itu sebenarnya suatu ide yang bagus gitu, tapi harus diperbanyak armadanya, diintegrasikan dengan MRT, busway, dan lalu untuk polusi, walaupun ingupnya telat menurut saya karena dia nunggu polusi kita nomor 1 dulu di dunia, tapi di situ ada beberapa rancangan yang harus kita terus dorong, misalnya congestion pricing, walaupun itu barang lama, yaitu ERP, itu ERP juga harus segera didorong. Jadi makin banyak disinsentif orang naik kendaraan pribadi makin bagus gitu. Oke, baik. Terkait juga dengan kita melihat saat ini ada beberapa PR juga ya untuk DPRD DKI Jakarta. Saya akan ke Bang Tigor lagi. Bang Tigor, setidaknya nih paling tidak ada 3 hal begitu ya yang menjadi sorotan untuk pemilihan Wagub, untuk membahas dan mensahkan APBD DKI Jakarta 2020, kemudian juga memperbaiki kinerja Dewan, terutama untuk mengesahkan perda sesuai dengan prolegda. Dari PR yang dimiliki DPRD DKI Jakarta saat ini yang menurut Anda menjadi prioritas, ini apa saja Bang Tigor? Ya, pertama nanti kan ada penyusunan era APBD ya. Itu saya berharap DPRD bisa mendorong ruang-ruang partisipasi publik. Itu. Kedua juga untuk mengawasi kinerja gubernur yang selama ini drop ya nilainya dan tidak buat apa-apa. Jakarta ini kan jadi semacam autopilot ya, kota autopilot gitu ya, tanpa gubernur, tanpa dukungan dari Pemprov ya dalam pelaksanaan pembangunan kota Jakarta. Nah, ini bisa kalau kinerja DPRD-nya juga bagus. Makanya saya berharap DPRD juga memperbaiki diri ya untuk bisa mengawasi Gubernur DKI Jakarta kinerja yang buruk sekali ini. Nah, buat teman-teman DPRD saya pikir buka ruang. Ya, tadi William sudah bagus mengangkat misalnya salah satu masalah krusial di Jakarta adalah masalah kemacetan. Saya nanti bisa bersedia membantu kok teman-teman PSI kalau mau berdiskusi masalah transportasi Jakarta yang stuck ya, tidak terjadi perubahan apa-apa sehingga dalam 2 tahun ini memang menghasilkan tadi Jakarta menjadi kota metropolitan ya nomor 1 di dunia. Gitu. Oke, baik. Tantangannya apa nih menurut Anda yang harus dilewati oleh para anggota DPRD DKI yang baru ini terakhir, Bang Tigor? Ya, tunjukkan sesuatu yang lain. Ya, buka ruang-ruang tadi, ruang-ruang partisipasi warga dan juga ruang-ruang pengaduan publik dan coba banyak belajar bersama masyarakat dan mengontrol dengan baik kinerja Gubernur DKI Jakarta sehingga Jakarta menjadi lebih baik. Baik. Bang Azaz Tigor Nainggolan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita harapkan kinerja anggota DPRD dalam periode kali ini akan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya dan kita bisa melihat begitu ya apa capaiannya secara nyata. Terima kasih sudah bergabung. Terakhir Mas William, Anda melihat tentunya ini banyak tantangan, apalagi bisa dibilang Anda newcomer gitu ya, penantang baru. Bagaimana kemudian Anda bisa menciptakan perubahan, bisa juga kemudian menaklukkan tantangan, dan yang paling penting adalah bagaimana juga bisa akhirnya bagi masyarakat begitu. Kalau tadi kan sudah membuka hotline dan lain, bisa juga bekerja untuk benar-benar bekerja untuk masyarakat begitu, Mas William. Apa yang akan dilakukan ini? Ya, jadi bagaimana kita terus mendorong anggota DPR ini untuk terus bekerja untuk rakyat itu caranya sebenarnya sederhana, yaitu kita harus mempublikasikan kegiatan kita pada hari ini apa gitu. Jadi nanti di PSI kami akan ada suatu platform aplikasi, di situ masyarakat bisa mengetahui kegiatan kami sehari-hari apa, kami ngapain aja. Kan selama ini kan kita nggak tahu anggota DPRD ngapain aja sehari-harinya kan. Berarti lebih transparan begitu lebih ya? Lebih transparan. Dan yang budaya yang harus kita hidupkan lagi, yang bahkan belum pernah hidup sebenarnya, yaitu melaporkan LHKPN per tahun. Baik, oke. Jadi periode sebelumnya itu kalau tidak salah tidak ada satupun yang melaporkan LHKPN. Bahkan salah satu wakil ketua KPK bilang jangan beli petahana gitu. Jadi ini adalah budaya yang harus kita bangun.
Baik. yaitu melaporkan LHKPN. Ini akan yang menjadi nanti akan menjadi tugas ataupun juga salah satu hal yang akan dilakukan oleh PSI, memberikan contoh kepada yang lainnya seperti kita itu ya. akan menjadi kekuatan disruptif untuk DPRD. Baik, terima kasih Mas William Aditya Sarana sudah hadir di studio pada pagi hari ini dan selamat bertugas. Semoga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.